Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi hari ini sesuai dengan judul di bawah, aku pengen kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara berkebun untuk pemula. Ini kita sekarang ada di kebun aku. Di sini udah ada beberapa bunga yang lagi merekah. Terus di sini aku tanam tomat, tanam terong dan lain-lain. Ini ada edamame, cabe, dan pokoknya banyak sampai di sebelah sana. Nah, jadi aku mau kasih tahu tips ke teman-teman bagaimana cara berkebun di rumah. Nggak perlu tanah seluas ini, nggak perlu. Kecil aja bisa, di dalam rumah juga bisa, di beranda juga bisa. Oke, karena di sini banyak angin. Tadinya aku mau bikin videonya di sini, cuma karena banyak angin, takut berisik. Kita lanjutkan videonya di dalam rumah. Bye! Oke, halo teman-teman. Jadi udah balik lagi ke rumah. Hari ini panas banget, jadi pakai baju yang agak belel ya, supaya nyaman di rumah. Dan sekarang kita mau bahas tentang tumbuhan untuk pemula nih. Segala hal yang kalian perlu ketahui untuk berkebun di rumah. Di sini aku udah sambil lihat catatan supaya nggak ada yang kelewatan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau catat juga di rumah supaya nggak lupa, silahkan. Tapi sebelum kita mulai nih, aku pengen kasih tahu dulu untuk teman-teman yang udah lama nih subscribe di channelnya Diera Natania, pasti udah tahu kan aku tinggalnya di Jepang. Jadi kalau misal kalian bertanya apakah informasi di video kali ini itu bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang tinggal di Indonesia atau tinggal di luar Indonesia dimanapun kalian berada, jawabannya adalah bisa banget. Jadi nggak usah khawatir, informasi di sini bisa kalian aplikasikan di negara manapun kalian tinggal, karena pada dasarnya tumbuhan itu memiliki sifat biologis yang sama, jadi nggak usah khawatir. Oke, kita mau langsung mulai aja. Hari ini yang pertama aku akan bahas tumbuhan apa aja sih yang cocok untuk pemula. Kedua, apa aja yang diperlukan untuk memulai berkebun di rumah. Terus yang ketiga, aku akan bahas juga tentang cara semai bibit tanaman, terus cara merawatnya. Dan yang terakhir, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan atau harus berhati-hati. Oke, yang pertama, tumbuhan untuk pemula. Ini aku udah pernah bahas juga sih sebenarnya di video yang tahun lalu, cuma akan aku bahas lagi sekarang di sini. Yang pertama ada cabai. Boleh cabai rawit, boleh cabai keriting, cabai apa aja, pokoknya cabai. Terus kedua, kentang gampang banget. Terus ketiga ada terong. Keempat ada tomat. Tapi tomatnya jangan tomat besar ya, tomatnya yang kecil, tomat yang ukuran segini-segini nih, yang biasanya dimakan untuk salad. Tomat yang ukuran segitu, lalu abis itu ada wortel, terus ada daun bawang, dan yang terakhir daun-daunan, seperti misalnya selada, atau misalnya bayam. Nah, jadi aku nggak akan jabarin alasannya apa aku pilih tumbuhan-tumbuhan ini menjadi tumbuhan untuk pemula, karena nanti akan panjang banget. Pokoknya percaya aja kalau tanaman ini itu sangat cocok untuk teman-teman yang baru mau mulai berkebun. Lalu informasi tambahan aja nih, kalau misalnya teman-teman pengen beli bibit, aku saranin kalau di Indonesia itu yang mereknya cap panah merah. Cari aja teman-teman pokoknya yang ada logo cap panah merahnya. Menurut aku ini adalah bibit yang sangat berkualitas, sangat bagus, dan harganya juga lumayan terjangkau. Terus kalau misalnya teman-teman mau bercocok tanam tapi nggak mau mengeluarkan uang yang terlalu banyak, teman-teman bisa juga memakai bibit yang teman-teman dapatkan dari supermarket. Tapi memang ada plus minusnya sih. Plusnya pertama, harganya pasti jauh lebih murah. Soalnya misalnya nih, teman-teman beli tomat sendiri di supermarket, terus bibitnya diambil, terus ditanam, kan jadinya lebih murah. Tapi dari sisi negatifnya, besar kemungkinannya tanaman teman-teman nanti itu akan lebih gampang kena penyakit. Jujur aja aku lebih rekomen teman-teman beli aja bibitnya karena udah lebih terjamin. Lalu untuk teman-teman yang belum pernah melihat produk bibit itu seperti apa, ini aku Jepang punya, cuma kalau di Indonesia juga nggak jauh beda, packagingnya mirip-mirip kayak gini. Jadi ini udah kebuka sih. Ini adalah bibit wijen. Nih, dia bentuknya biasanya kayak gini. Tuh, tipis gitu. Terus di dalam sini ada banyak bibitnya. Nih, ini isinya bibit semua. Tuh, kedengeran kan? Setelah kalian punya bibitnya nih, sekarang kalian harus menyediakan pot, tanah, dan pupuk. Kita bahas satu-satu ya. Pertama dari tanah dulu deh. Kalau tanah, sebenarnya sih bisa aja kalian pakai tanah yang ada di mana aja gitu. Cuma
kemungkinan tanah itu membawa penyakit ke tumbuhan yang akan kita tanam itu lumayan besar. Jadi sebenarnya aku saranin aja kalian beli media tanam. Karena media tanam ini biasanya sudah sudah dibuat untuk berkebun. Jadi tidak membawa bibit penyakit. Lalu setelah itu siapkan pot atau polybag. Nah, untuk tempat menanamnya ini tuh bisa apa aja sih sebenarnya teman-teman. Bener-bener gak ada batasan gitu. Kalau teman-teman mau pakai plastik yang kuat gitu, boleh. Mau pakai ember yang bawahnya dibolongin juga boleh. Kalau mau beli potnya juga boleh. Boleh banget, bebas. Tapi yang harus diperhatikan adalah ukurannya. Nah, ini juga kalau misalnya aku jabarin alasannya nanti panjang, jadi pokoknya percaya aja kalau teman-teman mau tanam sayur-sayuran yang menggantung, kayak tomat, terong, atau misalnya kentang juga sama, terus cabai, itu kan dia jenisnya sayurnya menggantung ya di atas pohon gitu. Yang jenis-jenisnya seperti ini, potnya itu besarnya harus 26 liter ke atas. Jadi ini termasuk pot yang besar ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih 26 liter ke atas itu sebesar apa, pokoknya sebesar ember yang bisa dipakai untuk ngepel, segitu besarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai ember, jangan lupa dibolongin ya bawahnya. Bolongin aja misalnya 5 lubang, supaya airnya itu bisa mengalir ke bawah. Lalu untuk tumbuhan-tumbuhan dedaunan nih, seperti selada atau bayam, ini bisa pakai botol plastik yang ukurannya 1 liter, atau mau pakai aqua gelas juga sebenarnya bisa, mau pakai gelas biasa juga bisa, yang penting bawahnya dilobangin ya. Tapi yang harus diperhatikan, kalau misalnya wadahnya kecil, biasanya tumbuhannya juga kecil. Jadi contoh, teman-teman mau tanam bayam di botol plastik ukuran aqua gelas, nanti dia tumbuhannya tuh nggak terlalu besar, cuma segini aja gitu. Lalu kita mau bahas soal pupuk. Nah ini nih sebenarnya yang suka ngebingungin ya untuk teman-teman yang baru memulai berkebun. Karena pupuk ini pertama-tama jenisnya ada 2. Yang pertama pupuk kimia, kedua pupuk organik. Tahu dong bedanya apa? Kalau kimia ya dari bahan kimia. Kalau pupuk organik dari bahan-bahan yang alam gitu, yang lebih natural istilahnya. Nah, teman-teman boleh pakai yang mana aja, nggak masalah sama sekali. Yang penting sesuai anjuran, jadi jangan pakai secara berlebihan. Yang manapun sama aja. Kalau misalnya teman-teman pilih organik tapi pakainya berlebihan, itu juga nggak akan ada hasil yang baik. Dan anjurannya ini biasanya udah tertera pada saat teman-teman membeli pupuk organik maupun pupuk kimia. Lalu pupuk-pupuk ini teman-teman harus beli yang ada tulisan NPK. NPK ini adalah unsur-unsur kimia. N untuk nitrogen, P untuk fosfor, dan K untuk kalium. Jadi ketiga unsur ini adalah unsur yang paling dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bisa bertumbuh. Aku jelasin sedikit. Kalau misalnya nitrogen, itu dia untuk pertumbuhan batang dan daun. Semakin banyak kasih nitrogen, itu biasanya semakin lebat daunnya tuh semakin banyak gitu, semakin hijau warnanya. Terus kalau dikasih fosfor, fosfor itu untuk pembelahan sel. Dia dipakai di pucuk daun tuh, pucuk daun aku lupa namanya apa, pokoknya di tempat pembelahan sel, di pucuk-pucuk tanaman, terus di akar. Jadi semakin banyak dikasih fosfor, biasanya akarnya tuh semakin banyak, dan batang-batangnya tuh akan semakin rindang gitu, semakin banyak dia. Terus biasanya bunganya jadi lebih banyak, yang dimana buahnya juga akan semakin banyak. Terus yang terakhir, kalium. Kalium ini memiliki fungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada tumbuhan yang tumbang kena angin, itu biasanya dia kekurangan kalium. Pemakaian pupuk ini harus sangat berhati-hati, karena kalau terlalu banyak, ini bukan hanya bisa merusak tumbuhan itu sendiri, bisa merusak media tanamnya juga, bisa merusak kesehatan teman-teman juga. Jadi pakai sewajarnya. Dan biasanya yang dijual di pasaran, pupuk-pupuk organik maupun kimia, itu perbandingannya 8:8:8. Teman-teman nggak usah berpikir kenapa 8:8:8, pokoknya teman-teman pilih aja pupuk yang perbandingannya itu 8:8:8. Selanjutnya kita mau bahas tentang bagaimana cara semai bibit dan bagaimana cara merawatnya.
bibit tanaman itu harus penuh dedikasi kita merawatnya, karena dia istilahnya tuh kayak bayi, masih bayi jadi gampang sakit dan gampang mati. Jadi pertama-tama kan caranya kita siapkan dulu nih semua alat dan bahannya, lalu teman-teman isi potnya dengan tanah, dengan media tanam yang sudah disediakan. Taruh aja tinggal tuh benihnya dan kita tutup dengan tanah, tapi nggak usah sampai dipadatkan ya. Jadi biarkan aja dia tuh agak ringan gitu. Kalau misalnya terlalu padat malah nanti dia nggak bisa berkecambah. Lalu di sini nih yang penting, jangan lupa untuk menyiram minimal 1 hari 1 kali. Kalau lagi panas banget itu harus siramnya bisa sehari 2-3 kali. Nah, yang kedua ini penting banget, jangan sampai kena air hujan. Jadi taruh di tempat yang teduh, tapi masih bisa kena matahari langsung. Lalu cara merawat tumbuhan itu sendiri sebenarnya gampang banget. Yang pertama, cabut aja rumput-rumput liar atau gulma ya yang ada di sekitar tumbuhan tersebut, supaya tidak menimbulkan kompetisi nutrisi. Jadi maksudnya tadi kan kita udah kasih pupuk ya kan, kalau terlalu banyak rumput liar, takutnya nutrisi-nutrisi yang tadi kita udah kasih itu malah larinya ke rumput liar itu sendiri kan, bukan ke sayur yang kita mau. Kita nggak mau ada hal tersebut, jadi kita harus cabut rumput-rumput liar. Lalu kalau misalnya ada serangga atau ada ulet, nah kalau teman-teman maunya secara organik, ya ambil aja gitu pakai tangan atau pakai pinset, pakai sarung tangan, dibuang aja atau dibakar juga boleh. Tapi kalau teman-teman pakai jalur yang non-organik, tinggal beli aja pembunuh serangga ya, tinggal disemprot-semprotin, nanti serangganya mati. Lalu ada satu tips nih dari aku untuk teman-teman yang mau berkebun secara organik. Kalau misalnya menemukan ulet atau serangga atau kayak serangga-serangga yang kecil-kecil gitu ya, yang nggak bisa kita cabut, nggak bisa kita ambil di daun-daunnya, itu teman-teman bisa memakai air rebusan herbs. Herbs itu misalnya ada daun mint atau daun basil atau daun rosemary. Itu teman-teman rebus, lalu air rebusannya itu teman-teman pakai untuk semprot-semprotin daun-daun sayur-sayur kita, itu nggak apa-apa. Terus yang kedua, bisa juga teman-teman memakai air rebusan cabai. Nah, memang kalau cara organik ini tidak seefektif memakai obat. Makanya untuk teman-teman yang mau berkebun secara organik, lebih baik mencegah serangga itu datang dibandingkan kita membunuh serangga itu. Kita harus cabutin rumput-rumputnya, karena biasanya serangga-serangga itu datang hinggap di rumput-rumput liar dan nanti dia akan loncat ke tanaman kita. Jadi sebisa mungkin tanaman kita itu pinggir-pinggirnya bebas dari rumput liar. Lalu kalau misalnya nih ada yang bertanya, kita biasanya berapa lama sih sampai tumbuhan itu tuh menghasilkan? Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan yang sayurnya menggantung nih, yang kayak tadi aku udah bilang, cabai atau terong dan lain-lain, itu biasanya membutuhkan waktu lebih dari 100 hari atau 3 bulan lebih ya. Nah, tapi kalau untuk daun-daunan seperti selada atau bayam, itu mulai dari 1 bulan ya, 30 hari lebih aja itu biasanya udah bisa dipanen. Silahkan mencoba, dan kalau misalnya udah coba, apalagi kalau udah berhasil, kalian boleh banget tag aku di Instagram, Diera Natania. Aku bakal senang banget, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!